Namaku Antre. Aku seorang petualang. Tapi bukan jenis yang pergi mendaki gunung atau berlayar di laut lepas. Petualanganku terjadi di tempat yang tak terlihat, lorong bawah tanah, gang sempit kota, dan dinding tua yang nyaris dilupakan. Aku berbadan atletis, berbobot 60 kilogram, dan berambut buscut. Aku selalu memakai kaos merah panjang bertuliskan, Antre, celana kargo hitam, sepatu trekking, dan ransel hitam yang setia menemaniku. Semuanya bermula ketika aku melihat sebuah mural aneh di dinding belakang gedung bioskop lama, penuh simbol asing yang tampaknya bukan sekadar seni, melainkan kode. Simbol yang tidak nyambung. Mural itu berbeda dari grafiti biasa. Polanya terlalu teratur, warnanya disusun simetris, dan di pojok kiri bawah terdapat angka kecil, 1/6. Aku memotret mural itu dan mulai meneliti. Ternyata mural itu adalah bagian dari serangkaian karya yang tersebar di 6 titik berbeda di kota, masing-masing menyembunyikan simbol berbentuk teka-teki visual. Petunjuk pertama membawaku ke sebuah terowongan pejalan kaki di bawah flyover. Dan benar saja, di tembok lembab itu ada mural kedua, setengah terhapus, dengan simbol 26 dan bayangan samar peta. Kejar-kejaran di tengah kota. Saat aku sedang mencocokkan simbol dari mural ketiga, yang berada di bawah jembatan kereta api, seseorang memperhatikanku. Seorang pria berkacamata hitam dan pakaian gelap mendekat cepat. Aku berpura-pura sibuk dengan ponsel, tapi ia tetap mengejarku. Aku berlari melewati pasar malam, menyusuri ganggang sempit, sampai akhirnya berhasil lolos lewat celah pagar taman kota. Jelas aku bukan satu-satunya yang mengikuti petunjuk mural ini. Tapi mengapa mereka juga tertarik? Apa sebenarnya yang disembunyikan mural-mural itu? Jejak bunker terlupakan. Dari simbol-simbol mural keempat dan kelima, aku berhasil menyusun pola. Mural-mural itu adalah potongan peta topografi zaman perang, membentuk jalur menuju lokasi bunker tersembunyi di pinggir kota. Malam itu aku ke sana. Di balik reruntuhan bangunan tua peninggalan Belanda, aku menemukan pintu baja tertutup tanah dan lumut, pintu ke dalam dunia yang nyaris terlupakan. Tapi suara langkah berat di belakangku membuatku membeku. Orang itu kembali. Pertarungan di mulut bunker. Kami berkelahi di antara rumput liar dan beton tua. Ia kuat, tapi aku lebih lincah. Dengan teknik sederhana, aku mengunci lengannya dan menjatuhkannya ke tanah. Sebelum kabur, ia berkata, "Kau pikir ini hanya tentang sejarah? Yang ada di dalam sana bisa mengubah segalanya." Aku tidak membalas. Aku membuka pintu baja itu perlahan dan menuruni tangga gelap menuju ruang bawah tanah yang terlupakan sejarah. Dunia di bawah kota. Di dalamnya, aku menemukan bunker militer tua dengan ruang kontrol, panel listrik manual, dan lemari besi. Di balik salah satu dinding tersembunyi, terdapat kotak logam berisi film gulung, surat-surat diplomatik, dan dokumen kode. Semuanya berasal dari tahun 1947. Dan menunjukkan bahwa kota ini pernah menjadi titik komunikasi rahasia antara kekuatan asing dan faksi lokal. Aku merekam semuanya. Aku tahu ini bukan untuk kusimpan sendiri. Kebenaran di dinding museum. Seminggu kemudian, aku menghubungi jurnalis independen dan arsiparis sejarah kota. Kami mengumpulkan bukti dan membuka pameran di museum lokal, berjudul, Dari Tembok ke Bawah Tanah. Publik geger. Tak ada yang menyangka bahwa mural-mural kota yang tampak seperti seni jalanan menyimpan jalur menuju arsip gelap perang dan negosiasi kekuasaan. Namaku tak disebutkan. Tapi aku ada di sana, melihat anak-anak memotret mural yang dulu kulacak sendirian. Dinding masih bicara. Aku duduk di pinggir trotoar malam itu, melihat mural pertama yang sekarang telah dilestarikan. Kaos merahku bertuliskan, Antre, sedikit lusuh tapi penuh cerita. Seseorang duduk di dekatku dan berkata, "Apa kamu tahu ada mural baru di sisi barat kota? Warnanya seperti pola kode QR." Aku hanya tersenyum. Dunia belum selesai berbicara. Dan aku, Antre, masih mendengarkannya.